Main di tempat netral, Timnas Indonesia waspada dicurangi jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Main di tempat netral, Timnas Indonesia waspada dicurangi jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad asuhan Sintayong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski cuma tertinggal 1 angka dari Australia, faktanya tak mudah bagi Timnas Indonesia menggapai posisi tersebut. Target realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Juara di masing-masing grup 2 negara lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup harus tampil di playoff zona Asia. Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober tahun 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tak mungkin tuan rumah grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironisnya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan besar diisi tim-tim asal Asia Barat. Hal itu merujuk kepada posisi di klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penghuni peringkat 3 dan 4 grup A adalah Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara itu, penghuni peringkat 3 dan 4 grup B adalah Yordania dan Oman. Terakhir, dari grup C ada Arab Saudi. Tercatat, hanya Timnas Indonesia, peringkat 3 klasemen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan ketika Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat kalah 0-2 dari tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar U23. Selain itu, Timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang satu harapannya, siapapun lawannya Timnas Indonesia harus bisa memberikan hasil terbaik. Ole Romeni bakal bikin lini depan Timnas Indonesia tambah runcing, bisa dijajal saat jumpa Australia pada Maret tahun 2025. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Adalah kehadiran Ole Romeni, striker berstatus diaspora yang selangkah lagi menjadi WNI. Hadirnya striker kelahiran Belanda, Ole Romeni, bakal menjadi angin segar bagi kekuatan lini depan Timnas Indonesia saat menghadapi lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio Maret tahun 2025 yaitu saat menghadapi Australia dan Bahrain. Ole Romeni yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht, akan menjadi opsi tambahan bagi Sintayong saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, tanggal 20 Maret tahun 2025, dan Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025. Ole Romeni masih berusia 24 tahun. Punya postur tinggi dan kekar, profil yang sangat dibutuhkan sebagai seorang striker. Naluri mencetak golnya tergolong tinggi, membuat Timnas Indonesia akan semakin tajam untuk lini depannya. Jarang absen. Pengalaman Ole Romeni berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama sejumlah klub yang berbeda menjadi modal berharga untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Debutnya di Eredivisie dimulai bersama Willem II Tilburg pada musim 2020-2021. Setelah itu, dia secara rutin bermain di level tertinggi bersama sejumlah klub yang berbeda, mulai dari NEC Nijmegen 2021-2022, FC Emmen 2022-2023 hingga bersama FC Utrecht mulai dari musim 2023-2024 sampai saat ini. Dari seluruh catatan itu, kiprahnya yang paling mentereng diukir bersama FC Emmen. Sepanjang musim, striker kelahiran tanggal 20 Juni tahun 2000 itu bisa menyumbangkan 11 gol dan 1 assist dari total 33 pertandingan. Adapun pada musim ini, dia sudah bermain reguler bersama FC Utrecht. Ole nyaris selalu bermain pada awal musim ini dan mengukir 2 gol dari 11 pertandingan. Musim ini dia lebih banyak mengisi pos winger kanan. Sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Hamdan Hamedan, selaku penasihat strategi kebijakan Menpora membeberkan potensi Ole Romeni. Ia membicarakan tentang sosok Ole Romeni dan timnas Indonesia akan sangat terbantu jika punya pemain depan seperti dirinya. Ole Romeni adalah pilihan terbaik untuk posisi striker dan juga winger. Bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, juga sudah terbukti sering mencetak gol, tutur Hamdan Hameda di kanal YouTube Sport TV Indonesia baru-baru ini, kata Hamdan Hameda di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Alhamdulillah sudah semakin dekat, bulan Maret melawan Australia, timnas Indonesia akan menambah ketajaman dengan kehadiran Ole Romeni, jelasnya. Tambah kedalaman skuad. Salah satu keunggulan yang dimiliki Ole Romeni ialah kemampuannya menempati sejumlah posisi yang berbeda. Meski posisi aslinya sebagai penyerang tengah, dia ternyata bisa diplot mengisi beberapa peran lainnya. Musim ini, misalnya, pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, itu lebih banyak beroperasi sebagai winger kanan bersama FC Utrecht. Selain itu, dia juga cukup terbilang fasih untuk menempati area sayap kiri hingga gelandang serang. Kapasitas semacam ini yang membuatnya bisa bermain fleksibel di lini depan timnas Indonesia. Sebab, pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman punya kapasitas yang sama. Dengan demikian, dia bukan tipe pemain yang terpaku di satu posisi saja. Hal ini bisa memudahkan Ole untuk beradaptasi bersama para juru gedor skuad merah putih yang telah lebih dahulu jadi andalan Sintayong. Opsi lini depan semakin banyak, kita sudah ada starter duet Ragnar dan Rafael, sekarang ada opsi Ole Romeni yang bisa menjadi starter pula. Masih ada Witan, Egy, atau Yakob Sayuri, tegas Hamdan Hamedan. Saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0. Yakin? Yakin. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Naturalisasi pemain sepak bola Ole Romeni, Menpora Dito beri update penting. Erick Thohir sebelumnya juga menyatakan bahwa ia sempat menanyakan kembali kesiapan Ole untuk bergabung dengan tim Garuda, mengingat kekalahan 4-0 Indonesia melawan Jepang. Namun, ketika dia berbicara langsung dengan Erick Thohir sebelumnya, Ole dengan percaya diri menyatakan bahwa dia masih sangat yakin bahwa dia dapat mengubah timnas Indonesia. Selain itu, ia menyatakan bahwa Ketum PSSI telah memberitahu dia bahwa naturalisasi Ole Romeni akan segera dilakukan. Sampai sekarang, dokumen naturalisasi masih dalam kajian di PSSI. Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan Ole Romeni datang ke GBK, sudah disampaikan oleh Pak Ketum PSSI bahwa ia akan melakukan naturalisasi terhadap Ole Romeni, ungkap Dito. Ini tentunya memberikan kepastian tambahan untuk timnas Indonesia dan Erick Thohir, bahwa cepat atau lambat Ole pasti akan bergabung dan mengisi lini depan yang saat ini masih cukup tumpul. Dalam keterangannya, Menpora Dito menjelaskan bahwa meski pemerintah mendukung langkah PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui pemain naturalisasi, semua prosedur tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berkasnya belum sampai, ujarnya, menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat utama untuk melanjutkan proses administrasi. Naturalisasi Ole Romeni diharapkan dapat menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Namun, tanpa dokumen yang lengkap, langkah ini belum bisa bergerak lebih jauh. PSSI dan pihak terkait kini tengah berupaya mempercepat pengumpulan dokumen agar proses ini segera rampung. Dengan potensi besar yang dimiliki Ole Romeni, kehadirannya di timnas tentu menjadi harapan besar bagi para pendukung Garuda. Namun, semua pihak harus bersabar menunggu hingga proses formalitas selesai.
Erick Thohir telah mengungkapkan secara resmi bahwa Ole Romeni akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada informasi baru tentang proses naturalisasinya. Ini karena Erick mengatakan bahwa Ole diusahakan untuk bermain untuk timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Menurut Dito Aryo Tejo, sumber informasi terbaru dari Menpora belum menerima berkas atau dokumen Ole Romeni hingga saat ini. Meskipun demikian, Dito meminta publik untuk tidak berpikir negatif karena PSSI masih memeriksa berkas Ole. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa Ketum PSSI sudah mengatakan padanya bahwa naturalisasi Ole Romeni pasti akan segera dilakukan secepatnya. Sampai sekarang, dokumen naturalisasi masih dalam kajian di PSSI. Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan Ole Romeni datang ke GBK, sudah disampaikan oleh Pak Ketum PSSI bahwa ia akan melakukan naturalisasi terhadap Ole Romeni, ungkap Dito.